Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah yang bersemayam di sorga, tetapi yang kami hadir di depan kekudusannya dan memohon ampun akan dosa-dosa kami dan mendapatkan pembenaran dari Tuhan untuk disiapkan menyambut firman Tuhan yang kudus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh bukan saja tahu tetapi mengerti, memahami dan juga mau melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah kemarin tanggal 22 Januari memasuki minggu ketiga sesudah Epifani. Dan bacaan leksionari untuk tanggal 23 Januari 2023 ada beberapa bagian. Satu bagian dapat Anda ikuti melalui wasiat kekal. Ada Mazmur 27 yang kemarin dinyanyikan di dalam kebaktian. Dan bacaan kita yang menjadi pusat permenungan kita adalah dari Hakim-Hakim 6. Sebenarnya ayat yang mesti dibaca panjang, tapi saya mencoba untuk mengambil inti, yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara-saudara tentu akan melanjutkan bacaan ini dengan ayat-ayat berikut. Berbahagia tiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua menyadari bahwa kesulitan itu merupakan keniscayaan, seolah-olah begitu. Itulah katanya, kalau seorang bayi lahir ke dunia, dia menangis. Ya, sebenarnya bahasa medisnya adalah agar supaya dia bisa menunjukkan, bisa bernapas.
Tetapi kita menafsirkannya sebagai dia menangis karena masuki penderitaan. Sementara sebelumnya di dalam kandungan ibunya dia aman, tentram, nyaman, aman. Saudara-saudara, tidak demikian pemahaman tentang kehidupan di dalam dunia ini. Kita sudah menjalani 22 hari di dalam tahun 2023 dan hari ini kita masuki hari yang ke-23. Dan kita berharap masih ada kelanjutannya hari demi hari. Hari ini kita merenungkan bagaimana Tuhan menjawab keluh kesah dan doa umatnya. Orang-orang Israel sedang benar-benar terpojok. Bayangkan Gideon menjalankan tugas keluarga, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya di tempat tinggi, tersembunyi, yang secara kemiliteran mungkin dapat dianggap sulit dijangkau, apalagi dikalahkan. Nah, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan menyuruhnya untuk membuktikan dirinya adalah pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara, tapi Gideon tahu diri. Dia memang mencoba berdialog, mencari alasan. Tuhan yang dulu katanya mengeluarkan umat Israel dari Mesir, menuntun ke tanah perjanjian, mana sekarang? Malah kami ada dalam cengkeraman bangsa Midian. Saudara-saudara, ini adalah nada keluh kesah, nada orang yang sedang galau oleh karena tidak bebas dalam bergerak, tetapi ingin merdeka sepenuhnya dan mengalami lagi masa-masa baik. Gideon tahu diri. Dia melihat dia dari suku bangsa Israel yang kecil, yang tidak punya cerita dalam rangkaian kisah-kisah umat Israel. Bahkan dia sendiri, tengah-tengah keluarganya, adalah yang paling muda. Orang muda itu, paling muda itu mungkin yang tidak pernah didengar kata-katanya, tidak pernah diikuti apalagi. Bagaimana bisa menjadi pemimpin? Bagaimana boleh menjadi akhirnya pahlawan yang gagah berani? Seolah-olah Gideon bisa membela dirinya lepas dari pengutusan itu. Tapi Tuhan yang memilih tidak pernah salah pilih. Tuhan yang paling tahu siapa Gideon. Dan oleh karena itu, Tuhan tetap pada perintah untuk mengutus Gideon menjadi pemimpin, menjadi hakim bagi umat Israel. Orang yang mungkin tidak dianggap berbobot, tetapi Tuhan tetap memakainya. Dan kita mencatat bahwa bukan saja Gideon mencoba berkelit dengan segala macam jurus, dia juga minta bukti, berbagai-bagai bukti. Kalau Tuhan memang benar-benar menyuruhnya, coba terimalah persembahanku, ditunjukkan oleh Tuhan. Apa yang disiapkan di atas batu langsung habis oleh api yang didatangkan Tuhan. Masih ada permintaan lain,
dan seterusnya. Tapi kesimpulan akhir, Tuhan tetap pegang perintah yang sama supaya Gideon boleh mengalahkan bangsa Midian sampai habis. Bukan sekedarnya. Saudara-saudara, bukankah ini mengingatkan kita semua? Kita juga menghadapi banyak bentuk-bentuk cengkeraman bangsa Midian zaman sekarang. Bentuknya mungkin berbeda, tetapi setidak-tidaknya kita mungkin selalu mencari-cari jalan. Mungkin dengan bersembunyi, tapi tetap mencoba bertahan hidup. Mungkin juga, ya seperti Gideon, rasanya juga berdoa sebagai umat Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjawab doa umatnya. Jadi bukan doa Gideon saja, tapi umatnya. Ya notabene juga seringkali tidak terlalu menunjukkan iman yang kuat. Kita bersyukur, saudara-saudara, Gideon akhirnya tunduk, taat, ikuti saja. Ternyata Tuhan memberikan cara-cara yang mempermudah tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Begitu gampang. Orang berpikir dia mesti mengerahkan banyak sekali orang untuk bisa dimobilisasi, dikerahkan untuk ayo rame-rame nyerbu, masa kita kalah. Tapi Tuhan tidak mengizinkan cara itu. Tuhan ingin cara yang lain. Pilih orang-orang yang betul-betul ingin melakukan dengan sopan, dengan benar. Nah, cuma tersaring 300 orang, saudara-saudara. Melawan bangsa Midian yang begitu banyak. Bukan saja jumlahnya, tetapi juga perlengkapan perangnya. Dan titik-titik strategis sudah diduduki, tetapi Gideon diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan. Dan dia memang cuma menempatkan pasukannya yang dibagi 3 itu, yang diminta membawa obor yang ditutup dengan buli-buli. Dan modalnya cuma pertama-tama mendengarkan komando dari Hakim Gideon, kemudian memecahkan penutup obor, langsung berteriak. Dan ketika disuruh maju karena pada waktu itu orang-orang Midian di dalam keadaan panik, bahkan saling berebut kesempatan untuk lari, kabur. Nah, itulah kesempatan untuk mengalahkan dan menghabisi bangsa yang sempat mencengkeram umat Tuhan. Saudara-saudara, bisakah kita, orang biasa, nggak terkenal, nggak punya ilmu yang ya katakanlah mumpuni, tapi tetap mendengarkan perintah Tuhan? Bukankah aku yang mengutus engkau akan menyertai engkau? Udah terbukti tahun 2022 yang katanya juga bukannya gampang-gampang bisa kita lewati. Tahun yang katanya gelap, suram, menakutkan juga boleh kita jalani sampai sekarang ini. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Tuhan yang mengutus itu menyertai kita. Saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan menolong kita juga menyadari
dan makin menyadari dalam banyak urusan hidup kita, apapun itu, Tuhanlah yang menyertai kita. Jadi jangan hanya bisa tahu Immanuel itu Allah beserta kita, tapi juga alami dan saksikan kuasanya ada di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tetap diingatkan walaupun ada banyak hal-hal yang mencekam, karena kami dicengkeram oleh berbagai-bagai kondisi yang tidak mengenakan, tetapi Tuhan tetap pada janji penyertaannya. Tuhan tetap menyuruh kami, mengutus kami untuk menjalani kehidupan di tahun 2023 ini. Ya Tuhan, mantapkan hati, langkah, tapi juga teguhkan iman, dan tetap kami berpengharapan baik dalam upaya-upaya menerobos ataupun juga melakukan yang sama sekali belum kami lihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk boleh tetap percaya. Kemanapun kami akan pergi, kami disertai Tuhan, dan tangan Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan tidak pernah salah pilih juga kepada kami masing-masing. Tolonglah ya Tuhan dengan doa kami. Kami menyerahkan diri kami untuk disertai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara, sekianlah perjumpaan kita kali ini. Tuhan menyertai Anda dalam aktivitas yang akan dilakukan. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.